Mari nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku. Ya Tuhan, kuatkan hamba-Mu bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Refnya sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Serahkan hidup saudara selagi aku masih kuat. Kuatkan hamba-Mu Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, lagu ini adalah doa kami. Kami rindu waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sungguh kami pakai menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Sebab kalau Tuhan masih memberi kami panjang umur, kesehatan, kekuatan, pasti ada maksudnya. Kalau Tuhan belum memanggil kami kembali ke rumah Bapa, pasti ada tujuannya. Iya Tuhan, ajar kami bisa menciptakan kesempatan. Beri kami hikmat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami gunakan untuk kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami belajar firman-Mu. Tuhan, kuatkan hamba-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan seperti tanah yang subur. Agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, senang sekali masih bisa melihat wajah saudara yang hadir di sini tentunya, yang di online. Harap lain kali bisa ketemu, belajar sama-sama di persekutuan seperti ini. Melalui persekutuan demikianlah kita saling menguatkan, saling memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian, dan belajar firman Tuhan. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, hari ini kita akan belajar sebuah tema, bagaimana kita merespon ajaran sesat adopsiisme. Bahasa Inggrisnya adoptionism, ya, adopsiisme. Saya coba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Merespon ajaran sesat adopsiisme. Nah, sebelumnya mari kita berinteraksi dulu dengan 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah, menurut saudara, kapan Yesus mendapat panggilan atau gelar sebagai anak Allah? Apakah waktu dia lahir ke dunia ini, dia disebut anak Allah? Atau waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Kapan? Kapan Yesus mendapat panggilan atau gelar sebagai anak Allah? Ada 2 ayat di situ, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai ke 32. Itu adalah proklamasi malaikat Gabriel ketika Yesus akan lahir ke dunia ini. Ya. Malaikat itu berkata bahwa nanti anak yang akan dikandung oleh Maria dan dilahirkan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Malaikat mengumumkan.
Matius 3, 16, 17, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, waktu dia keluar dari air muncul merpati, ya, sebagai simbol Roh Kudus, dan suara dari sorga itu adalah suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi dan yang aku perkenan. Nah, menurut saudara, kapan Yesus disebut anak Allah, mendapat gelar? Waktu dia dibaptis itu atau waktu pengumuman malaikat? Ayo, siapa yang mau jawab? Waktu dibaptis. Pak Humphrey bilang waktu dibaptis. Yang lain? Waktu malaikat mengumumkan. Waktu malaikat mengumumkan. Jadi ada yang satu mengatakan, sisi mengatakan, waktu malaikat mengumumkan itulah Yesus sudah disebut anak Allah. Sedangkan Pak Humphrey bilang nanti waktu dia dibaptis itu usia 30, Pak. 30 tahun kemudian baru Yesus mendapat gelar anak Allah. Ada yang lain? Waktu diumumkan. Waktu diumumkan kata Ci Sandy. Oke. Ada lagi yang lain? Ada pendapat lain? Hah? Ada pendapat yang berbeda dengan dua ini enggak? Waktu malaikat yang mengumumkan atau Allah Bapa mengumumkan? Allah Bapa mengumumkan. Nah, saudara, ini dua pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan dari ajaran sesat. Dua-duanya salah, saudara. Yesus disebut anak Allah tidak pada waktu malaikat mengumumkan atau Allah Bapa mengumumkan. Bahkan sebelum diumumkan dia adalah anak Allah. Sebab Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia kekal, bahkan sebelum ada malaikat pun dia adalah anak Allah. Ini disebut dengan pra-eksistensi Kristus. Nah, ini adalah pertanyaan jebakan, saudara. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti soal pra-eksistensi Kristus, ya, kealahan Kristus yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, bahwa dia adalah tanpa awal, tanpa akhir, akan terjebak dengan pertanyaan ini. Dan kita kira bahwa Yesus itulah menjadi anak Allah waktu dibaptis. Itu adalah ajaran sesat adopsionisme, nanti yang akan kita pelajari. Jadi pada waktu dibaptis itu Yesus diadopsi menjadi anak Allah, sebelumnya bukan. Ya. Termasuk juga waktu malaikat mengumumkan, tapi dia belum lahir. Yang mengatakan, ya udah malaikat udah umumkan. Tapi apakah sebelum malaikat umumkan dia bukan anak Allah? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Yang seharusnya tidak boleh dimengerti oleh orang Kristen seperti itu. Sebab kita yakin Yesus Kristus adalah anak Allah sebelum ada ciptaan apapun di muka bumi ini. Sebab dia kekal selama-lamanya tanpa dibatasi oleh waktu. Dia tanpa awal dan tanpa akhir. Setuju? Amin? Itu ajaran yang benar, itu ajaran Alkitab. Ya, oke. Jadi saudara jangan terjebak oleh dua pertanyaan yang menjebak ini. Ya, dua-dua tidak betul. Nomor 2. Menurut saudara, siapa yang lebih duluan ada di dunia ini? Yesus Kristus atau Konfusius? Atau Siddhartha Gautama? Yesus atau Siddhartha Gautama? Yesus atau Konghucu? Nah, saudara, waktu di Jakarta saya pernah ditanya oleh seorang bapak, om, ya. Dia bilang, kamu cerita Yesus untuk saya. Kamu tahu, ya, Buddha itu, Siddhartha Gautama itu lebih duluan tahu. Bahkan Konghucu, Konfusius itu lebih duluan dari Yesus. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Nah, saya nggak tahu kalau ada temanmu bertanya begitu kepada kamu. Siapa lebih dulu? Yesus apa Konghucu? Konfusius. Yesus apa Siddhartha Gautama? Siapa lebih duluan? Nah, bagaimana saudara jawab? Kalau saudara membaca Yohanes pasal 8 nanti di rumah, 56 sampai 59, pertanyaan yang sama ditanya oleh orang Yahudi kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa apa? Bahwa Abraham, bapak yang mereka, orang Israel paling mengagungkan bapak Abraham, mengerti? Ya, itu sebabnya Allah mereka disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu 3 tokoh yang sangat-sangat besar. Ya, ketika Yesus mengatakan Abraham pun itu, ya,
menyaksikan bahwa dia adalah Allah, anak Allah. Lalu mereka bilang, kamu siapa? Anak kemarin kamu. Ya, kamu anaknya Yusuf dan Maria. Abraham itu bapak kita sudah ribuan tahun. Berani kamu bilang begitu? Lalu Yesus menjawab mereka. Yesus bilang, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Nah, ini menunjukkan praeksistensi Kristus sebelum Abraham, karena memang dia adalah Allah yang kekal, anak Allah yang kekal. Jadi siapa duluan, Konghucu atau Siddhartha? Nah, saya jelaskan sama Om itu yang tanya saya bilang, Om, kalau secara fisik badan, lahir di bumi, memang Siddhartha duluan dan Konghucu duluan. Tapi itu tidak berarti bahwa Yesus itu lebih belakangan eksistensinya, keberadaannya dibandingkan Konghucu dan Gautama. Ya, bahkan kepada Abraham pun Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dalam bentuk apa? Roh tentunya. Ya, sebab anak Allah itu adalah roh, putra Allah itu roh adanya. Sebelum inkarnasi ke dunia ini, Yesus sudah ada belum? Ada. Dia kekal selama-lamanya sebelum inkarnasi. Ya, jadi secara eksistensi, secara keberadaan, tentu Yesus duluan sebab dia kekal, tidak dibatasi waktu. Tapi secara fisikal seperti kita, pakai darah dan daging, Yesus baru inkarnasi tahun berapa? Sesudah, ya, 551 sesudah Konghucu, karena Konghucu lahir 551 BC, before Christ, right? Dan Gautama gak terlalu jelas, ada yang bilang 583, ada yang bilang 563 BC, itu Gautama. Secara kelahiran, physically, memang Yesus belakangan. Tapi secara keberadaan, eksistensi, keberadaan, Yesus itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Dan ini perlu saudara pegang baik-baik sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Saudara harus yakin bahwa Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tiada satupun yang jadi di muka bumi ini tanpa diciptakan oleh sang firman. Lalu ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi firman yang roh memakai darah daging jadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itulah kelahirannya pada Natal. Seperti C.S. Lewis mengatakan, kita semua adalah roh yang memakai tubuh. Jadi Yesus yang roh, yang kekal itu meminjam rahim Maria. Gak ada persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Meminjam rahimnya dengan dinaungi oleh Roh Kudus, lahir jadi bayi. Ya, itu sebabnya Yesaya, nubuat Yesaya dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu 500 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya 9 ayat 6 mengatakan apa? Bahasa Inggris agak beda, bahasa Inggris mengatakan for unto us a child is born. Child, lalu bilang apa? A son is given unto us. Ini penulis lagu Felix Mendelssohn menuliskan The Messiah. Ada lagunya For unto us a child is born. Jadi kepada kita diberikan a child, lahir secara biologis, a child. Tapi waktu bilang son, putra Allah, Alkitab Indonesia menerjemahkan anak dan putra, ya. Tapi Inggris menerjemahkan child and son. A son nggak dibilang lahir, a son dibilang apa? Given. A son is given. Sebab son itu sudah ada sejak kekal sampai kekal. Child baru born lewat Maria. Jadi son sama child beda. Makna biologis dan makna teologis. Anak itu adalah makna teologis. Makanya orang-orang Muslim biasanya salah mengenal Kristus, Nabi Isa. Ya, kenapa sih orang Kristen bilang itu Yesus anak Allah, ya kan?
Allah kan nggak bisa beranak. Karena mereka mengerti anak sebagai apa? Biologis. Kelahiran daging. Kita mengerti anak sebagai teologis, makna spiritual. Nama, panggilan, gelar. Beda nggak? Ada nggak orang namanya anak? Atau namanya agak aneh lah ya. Anak ya, Pak Agung pakai nama anak tuh ya, orang Bali tuh ya. Anak, namanya anak. Nama, bukan biologis, bukan lahir dari mama. Ya. Seperti orang Indonesia, khususnya orang Papua itu kasih nama anaknya aneh-aneh. Kalau anaknya lahir ketemu pintu, kasih nama pintu. Pas dia lihat yang pertama itu anaknya lahir, pas dia lihat jendela, maka anaknya namanya jendela. Ya. Jadi bisa aja pas dia lihat SIM, anaknya namanya SIM. Ya, pas lihat STNK, namanya STNK. Jadi ada yang berdua naik boncengan, satu SIM sama STNK, ini dua anak boncengan. Ya kan? Naik motor, ditangkap sama polisi karena ngebut. Lalu polisi bilang, "Mana STNK-nya?" "Belakang, Pak." "Hah? Saya minta STNK." "Ya belakang, Pak." "Kamu jangan main-main ya." "Mana SIM?" "Depan, Pak," kata yang belakang. Jadi yang satu namanya SIM, yang satu namanya STNK. Polisi bilang, "Kamu berdua main-main ya, mau cari gara-gara ya?" Kok polisi tahu? Memang kita mau cari teman saya. Teman kami namanya gara-gara, Pak. Marganya si Tompul. Jadi hari ini kita harus mengerti anak itu sebagai nama teologis, bukan makna biologis. Mengerti, saudara? Sehingga ada orang salah mengerti, kalau Yesus anak Allah, ya berarti Allah Bapa menikah dengan Maria, melahirkan Yesus. Itu konsep biologis. Jadi ngaco semua. Ya, saya ingin saudara hari ini mengerti anak sebagai nama. Gelar anak Allah. Dari kekal sampai kekal. Ya, sebuah panggilan. Oke? Cukup jelas nomor 2, jadi jelaskan kepada orang yang bertanya, siapa duluan? Memang secara kelahiran fisik, a child is born, Yesus belakangan. Tapi a son is given, son itu bukan born, tapi given to us. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya, given to us. The only begotten son. Jadi, son itu adalah given to us. Makanya indah sekali tulisan Mendelssohn, lagunya begitu akurat. For unto us a child is born, a son is given. Dua istilah yang sungguh berbeda. Dan kita bisa mengerti di situ makna biologis dan makna teologis. Jangan dicampur-campur, Alkitab begitu jelas. Yesaya 9 ayat 6, pulang baca lagi. Ya. Oke, ketiga. Bila ada teman saudara yang bertanya, kenapa saudara percaya Yesus itu adalah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, alam semesta ini? Apa kira-kira jawab saudara? Saudara percaya Yesus adalah Allah nggak? Amin? Ayo jawab. Saudara percaya Yesus Kristus adalah Allah? Sang pencipta, Jehovah, Allah yang maha kuasa, pencipta langit bumi? Amin? Buktinya apa? Misalnya temanmu tanya, buktinya apa? Apakah Yesus sendiri pernah bilang dari mulutnya bahwa dia adalah Allah yang sejati? Pernah nggak? Nah, kamu sebagai orang Kristen bisa jawab nggak? Ini juga pertanyaan yang ditanya oleh cukup banyak orang Indonesia, teman-teman saya di Indonesia. Ada satu malah telepon, "Pak, tolong kasih saya ayatnya. Ada nggak ini Yesus sendiri bilang dia Allah?" Ini teman-teman lain pada tanya, saudara, ini ajaran-ajaran sesat begini, adopsionisme, dan yang menentang Tritunggal ini begitu gencar di Indonesia, menyerang orang-orang Kristen yang nggak belajar. Pernah nggak Yesus bilang sendiri bahwa dia adalah Allah? Termasuk kawan-kawan yang latar belakang Muslim. Mereka bilang, Yesus sendiri nggak pernah bilang kok bahwa dia adalah Allah. Kok kalian percaya dia Allah? Itu ajaran yang salah, kamu telah mengalahkan manusia. Wow, ya.
Bagaimana saudara menjawab itu coba kira-kira ya? Tadi saya udah kutip Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu dan firman itu menjadi manusia ayat 14. Ayat 18 kemudian mengatakan dari Yohanes pasal 1, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah Bapa sang pencipta itu. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dia telah memperlihatkannya kepada kita. Yohanes 1:18. Nah, nanti saya akan jelaskan. Dalam perjanjian baru ketika Yesus di bumi ini, dia pernah 3 kali secara langsung berkata bahwa dia adalah Allah. Jadi paling tidak kalau temanmu bertanya, kamu ada 3 ayat khusus, ayat kunci minimal malam ini kamu hafalkan itu, yang menjadi pegangan saudara nanti belajar, ada 3 ayat yang khusus Yesus katakan secara langsung, eksplisit. Tapi secara implisit tidak langsung, seluruh perjanjian lama adalah tentang Kristus. Seluruh berita perjanjian lama adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang, yang dinubuatkan oleh semua nabi. Bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat itu akan datang. Termasuk tadi Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 7:14. Dan dari awal Kejadian pasal 3 ayat 15, dari kitab Kejadian sampai penutup Maleaki, seluruh 39 kitab perjanjian lama, fokusnya cuma satu, siapa? Yesus Kristus. Dan seluruh perjanjian baru menggenapi semua nubuat itu. Termasuk nanti nubuat akhir zaman yang akan datang menghakimi semua manusia di bumi ini adalah Yesus Kristus. Ya, jadi saudara yang menentang dia hati-hati, sebab nanti hakim terakhir yang akan menghakimi kamu adalah Yesus Kristus, hakim segala umat manusia. Semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku dia adalah Tuhan dan Allah. Semua lutut akan berkata, dia adalah hakim yang paling adil, walaupun hari ini menghadapi banyak ketidakadilan. Oke? Jadi nanti kita akan lihat apakah Yesus sendiri pernah berkata itu. Ya, kita lihat dulu nomor 4. Sejarah ajaran sesat adopsi isme. Ya, isme berarti satu kepercayaan. Isme berarti sebuah ajaran. Isme berarti sebuah pegangan, sebuah falsafah, sebuah prinsip, sebuah pengajaran. Adopsi artinya, adopsi, saudara tahu adopsi bahasa Indonesia. Ya. Jadi adopsi isme itu muncul abad kedua, saudara. Jadi hampir habis mungkin tahun 1900-an, 190 ke 200 kira-kira begitu, ya 180-an ke atas itu akhirnya, ya. Abad kedua itu dicetus oleh seorang tokoh namanya Theodotus dari Bizantium. Saudara, hari ini kalau dengar Bizantium itu Roma Timur. Kerajaan Romawi bagian timur itu Bizantium, ya. Kalau saudara mendengar kata Ortodoks Timur, itu berarti Bizantium dulu, bahasanya Yunani, yang kemudian akhirnya ditaklukkan oleh Turki. Ya, dulu Bizantium ibu kotanya adalah apa? Adalah Alexandria, Konstantinopel, hari ini disebut Istanbul, Konstantinopel itu. Ya. Dan hari ini jadi Turki. Istanbul itu ibu kotanya, atau disebut Konstantinopel itu pakai nama Iskandar Agung, ya. Yang berkuasa saat itu dan memakai bahasa Yunani. Itu sebabnya perjanjian baru kenapa ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Sangat maju dulu Bizantium itu, ya, sebab gereja-gereja mula-mula, saudara, Wahyu itu menyebutkan 7 gereja mula-mula itu ada di Turki. Tapi kenapa hari ini semua habis? Ortodoks Timur. Mirip dengan Eropa hari ini kekristenan hampir habis. Kenapa? Sebab muncul banyak ajaran sesat dan orang Kristen tidak bangkit berdiri mempertahankan imannya. Menurut saya ini salah satu problem. Ketika muncul banyak ajaran sesat dan orang Kristen diam, orang Kristen tidak belajar, orang Kristen tidak bangun dan membela iman, kemungkinan sekali kekristenan akan lewat. Akan menjadi post-Christian era, menjadi tidak dianggap lagi seperti Eropa hari ini sangat mundur. Itu sebabnya penting sekali hari ini, ya, bahwa
Ajaran adopsiisme yang muncul di abad kedua sebenarnya masih muncul hari ini. Saudara tahu hari ini gereja yang mirip, yang menganut adopsiisme, gereja apa? Gereja Unitarian. Saudara tahu Unitarian? Karena gereja ini menentang Tritunggal. Nanti kita melihat bahayanya apa. Dan di Indonesia muncul ya sebagian gereja yang menentang Trinity, menganut Unitarianisme. Nanti kita lihat bahayanya. Ini akan membuat gereja makin merosot bila orang Kristen tidak berani bangkit dan berkata, itu salah, itu keliru, kita harus lawan, kita harus umumkan, ya, itu salah, itu sangat-sangat penting, ya. Nah, Theodotus ini menolak keberadaan Allah Tritunggal dengan ajaran yang dia cetuskan disebut monarkianisme. Monarkianisme berasal dari kata mono. Mono itu artinya satu. Jadi Allah itu satu pribadi, bukan tiga pribadi. Dia nggak bisa terima Allah itu tiga pribadi. Mono. Ya, monarkianisme. Nah, ada dua cabang dalam aliran sesat ini dari monarkianisme, yaitu modalistik. Monarkianisme, modalistik mengatakan satu Allah pribadi, pribadinya satu, tapi modelnya tiga. Ya, minggu lalu saya ada jelaskan sedikit, ini dikembangkan oleh Sabellius menjadi Sabellianisme. Nah, banyak orang yang berlatar belakang Muslim dan sebagian gereja Unitarian di Indonesia yang terpengaruh Unitarian percaya ini. Ya. Satu pribadi sama, Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Sama. Seperti seorang suami, kalau di rumah jadi suami, di kantor jadi direktur, kalau dia nyetir jadi sopir. Jadi yang disalibkan itu siapa? Ya Yesus, ya Bapa, ya Roh Kudus. Jadi Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dia ngomong sama siapa? Ngomong sama diri sendiri. Nah ini agak aneh, saudara. Unitarian nggak bisa jawab. Lah, Yesus mengajar doa yang aneh dong kalau dia memanggil Bapa di surga. Jadi waktu Yesus dibaptis muncul suara, itu suara siapa? Suara Yesus juga. Itu merpati siapa? Yesus juga. Dia sendiri yang dibaptis, Yesus juga. Nah ini agak aneh. Satu pribadi cuma modelnya tiga. Bisa model merpati, bisa model suara, bisa model manusia. Ini disebut modalistik monarkianisme. Jadi gereja abad kedua mulai dikacaukan dengan ajaran demikian. Orang-orang Kristen bingung, lah ini gimana? Yang benar yang mana? Yesus kok Yesus modelnya begini, satu pribadi tiga model. Modalistik monarkianisme. Dikembangkan oleh Sabellius jadi Sabellianisme. Dan hari ini gereja Unitarian, sebagian orang Muslim yang percaya Kristus kemudian menganut hal yang sama, termasuk dulu Hamran Amri yang udah menjadi almarhum. Dan juga hari ini yang sangat mulai berpengaruh adalah sempalan dari GBI, yaitu Pendeta Erastus Sabdono. Unitarian, modalistik. Nah, tipe kedua, aliran kedua monarkianisme itu disebut dengan dinamik monarkianisme. Jadi monarkianisme yang dinamis maksudnya satu Allah, ya, yang nggak kelihatan, tapi dinamis. Dia roh nggak kelihatan, tapi dia dinamis. Hidup bergerak. Makanya ketika Yesus itu muncul di Sungai Yordan, ya, Allah yang dinamis itu mengadopsi Yesus menjadi anaknya. Nah ini dari dinamik monarkianisme ini kemudian lahir ajaran sesat adopsiisme. Mereka bilang, memang betul Yesus lahir dari perawan Maria. Mereka bisa menerima Yesus lahir dari perawan Maria. Sebenarnya itu udah mujizat, betul nggak? Kalau percaya begitu harusnya percaya praeksistensi. Tapi anehnya menolak praeksistensi Kristus. Yesus lahir dari perawan Maria, makanya dia adalah manusia yang paling saleh di bumi ini. Ya. Paling saleh, walaupun nggak dibilang sempurna, ya. Paling saleh, paling baik, paling bener lah karakternya, moral, secara moral Yesus itu paling top. Ya. Karena dia bisa memelihara moralnya sampai usia 30 dia dibaptiskan. Pada usia 30 dibaptiskan itulah Yesus diadopsi oleh Allah yang tidak kelihatan itu menjadi anaknya. Makanya dia disebut anak Allah. Kapan Yesus mulai disebut anak Allah? Ketika dia dibaptiskan.
dan suara Bapa di sorga meneguhkannya. Ini adopsionisme. Ini adopsiisme. Ya. Langsung kemudian tahun 325 AD, saudara. Semua bapak-bapak gereja yang memegang firman Tuhan di abad itu, mereka bersidang, kita harus ketemu. Sebab ini Theodotus ini ajarannya sudah merajalela kemana-mana. Melahirkan banyak murid-murid, pengikut, termasuk Sabellius, termasuk kemudian Paul Somasata. Ya. Samosata, bukan Somasata, Samosata. Dan beberapa murid-murid lain, mereka mulai menyebar. Lalu bapak-bapak gereja mengatakan, kita harus ketemu. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada ajaran para rasul abad pertama. Mereka sidang bersama di Nisea tahun 325, dan kemudian mengumumkan, memproklamirkan dalam sidang Nisea itu, bahwa Yesus Kristus itu satu hakikat dengan Bapa. Bahwa Allah yang kita percaya itu satu Allah, tiga pribadi. Ada Bapa, ada Putra, ya, Anak, dan ada Roh Kudus. Tiganya sama, nggak ada siapa lebih besar dari siapa. Sebab tiga-tiganya kekal selama-lamanya, tidak dibatasi waktu. Tapi apakah sama dengan tiga? Tidak, naturnya satu. Kemudian Tertullianus, Bapak Gereja, mengatakan, kalau begitu kita bisa sebut dengan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal gak ada dalam Alkitab, itu dicetuskan oleh Tertullianus, tapi bukan berarti kalau tidak ada itu berarti tidak ada. Istilah itu tidak ada, tetapi kesaksian Alkitab mengatakan memang satu Allah, Allah yang esa, tapi ada tiga pribadi. Bukan satu pribadi tiga model, tetapi satu Allah tiga pribadi dan setara. Itu diumumkan di Nisea. Kemudian diteruskan di Konstantinopel, ibu kota dari Bizantium. Ya. Kemudian diteguhkan lagi Kalsedon 451. Dan kemudian sekali lagi sidang Toledo 589. Ajaran tentang Allah Tritunggal, yaitu satu Allah tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setara. Itu diterima oleh semua gereja ortodoks, gereja mula-mula yang memegang ajaran para rasul sesuai dengan firman Tuhan. Sampai reformasi, sampai hari ini. Dan saya harap saudara berpegang teguh pada ajaran seperti itu. Jangan menyimpang kepada yang lain. Amin. Itu ajaran ortodoks. Artinya ajaran mula-mula yang dipegang gereja sesuai dengan kisah para rasul. Ya, sesuai dengan ajaran para rasul di abad pertama. Itu ortodoks. Nah sekarang kita lihat, apa bahayanya ajaran sesat adopsiisme? Pertama, mereka menolak konsep praeksistensi Yesus Kristus. Bahwa sebelum Yesus dibaptis, dia bukan anak Allah. Ada yang bilang sebelum Yesus diumumkan oleh malaikat, dia bukan anak Allah. Praeksistensi, sebelumnya Yesus gak ada. Dia gak pernah eksis. Hal ini sama dengan menolak kealahan Kristus, bahwa dia bukan Allah, sebab dia ada awal. Ingat, ya, kalau Allah pasti tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau manusia, ada awal, tidak ada akhir. Sebab saudara akhirnya saudara ide neraka atau sorga. Percaya Yesus, sorga, menolak Yesus, neraka. Ya. Jadi ada roh, nafas dari Allah itu menjadikan kekal. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Manusia ada awal, tidak ada akhir. Binatang ada awal, ada akhir. Karena binatang nggak ada roh Allah. Jadi kita menolak ajaran liberal yang mengatakan di sorga nanti binatang peliharaannya masih hidup di sorga ya. Membaptiskan kucing, anjing, dan yakin bahwa kucing, anjing nanti ikut masuk sorga. Ya, saya nggak tahu berapa zillion binatang peliharaan, belum lagi ikan, koi, dan semua binatang. Ya, ingat binatang itu apa? Ada awal, ada akhir. Begitu mati selesai. Itu sebabnya binatang dimakan. Manusia jangan dimakan, saudara. Nah, kalau percaya Yesus itu ada awal, maka dia bukan Allah. Dia manusia biasa saja, walaupun dibilang saleh, tetap dia bukan Allah. Jadi yang kedua, konsekuensi logisnya bahayanya adalah
menolak seluruh nubuatan Kristus dalam perjanjian lama. Jadi apa yang dikatakan perjanjian lama tentang Yesus itu salah. Mereka menolak. Ya, menolak itu. Itu konsekuensi logisnya. Sebab perjanjian lama udah menegaskan bahwa dalam penciptaan pun sudah muncul Kristus. Mula-mula. Ya, dia yang menciptakan segala sesuatu bersama dengan Bapa, bersama Roh Kudus. Itu ditolak juga. Ya. Akibat lain, Yesus Kristus bukanlah juru selamat yang menanggung dosa seluruh umat manusia, tapi hanya teladan bagi kita orang-orang berdosa. Supaya kita bisa meneladani moralnya. Ini gereja Unitarian, saudara. Ini ajaran sesat yang diajarkan oleh pendeta Erastus Sabdono di Jakarta. Maafkan saya harus sebutkan namanya sebab ajarannya sudah merambat kemana-mana walaupun dia pernah sama-sama saya melayani di Kalimantan. Teman tanda kutip, tapi temanku sebagai hamba Tuhan saya mau bilang ajaranmu sesat, Pak Erastus. Saya langsung WA Ketua Sinode GBI sebab dia keluar dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Pernah mengajar di STT Bethel di Petamburan, kemudian dia dikeluarkan. Dan Ketua Sinodenya juga teman saya, Pak Rubin, dia mengatakan kita sudah kirimkan surat apologetik, apologia, membela iman dan menegaskan ajaran beliau adalah salah dan menyesatkan. Dengan tegas, dia bukan orang GBI walaupun keluar dari GBI. Dia menyimpang dari semua ajaran firman Tuhan. Berbahaya, saudara. Unitarian. Terang-terangan dia menolak praeksistensi Kristus. Terang-terang dia menolak Yesus bukan Allah, hanya teladan bagi kita untuk menjadi orang yang saleh dan baik. Ini mengerikan, saudara. Kalau ajaran-ajaran begini menjalar kemana-mana. Saudara tahu tetangganya ya, ini neighbor-nya adopsiisme itu ada sebuah ajaran sesat lagi abad kedua, namanya ebionitisme, ebionit. Nah, ebionit itu bau-bau Yahudi sedikit. Hari ini dipegang sama sebagian orang Advent. Ya, kalau ini Unitarian, kemudian nanti mirip Saksi Jehova, menolak Yesus adalah juru selamat. Saksi Jehova, ajaran sesat Saksi Jehova. Ini anaknya, cucunya dari adopsiisme. Ya. Nah, tapi kalau Saksi Jehova itu dekat dengan Ebionit itu tetangganya, ini saudara sepupunya adopsiisme. Mereka mengatakan justru Yesus satu-satunya orang yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab itu jadi orang saleh. Sebab orang yang saleh atau tidak saleh tergantung apakah dia bisa melakukan semua hukum Taurat. Orang Yahudi fail, tapi Yesus berhasil. Karena dia berhasil, maka dia diadopsi menjadi anak Allah. Jadi hari ini kalau saudara mau jadi anak Allah, saudara harus bisa meneladani dia. Bayangkan ini ajaran yang membuat beban berat, mengerti? Gak ada seorang pun yang bisa mentaati ratusan hukum Taurat, mengerti? Ini gak baca perjanjian baru ketika Yesus menegur orang Farisi, menegur ahli Taurat, ya, semua munafik palsu. Yesus lebih besar dari hukum Taurat ketika dia mengajar. Firman Tuhan berkata ini, Taurat berkata ini, tetapi aku berkata kepadamu. Saudara, dia firman yang lebih besar dari Taurat. Nah ini senang nih, Ebionit ini, ya. Jadi mau mengajak orang Kristen, ayo balik seperti orang Yahudi. Kita ikutin semua hukum Taurat supaya kamu meneladani Kristus. Kristus saudara yang sulung, kamu saudara-saudara berikutnya. Ya. Kita meneladani dia. Danger, saudara. Sebab itu, kalau saudara percaya ini tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Keselamatan nggak ada, sebab dia bukan juru selamat. Ya, semuanya berusaha punya moral yang sebaik mungkin. Padahal Alkitab mengatakan nggak mungkin. Justru kita tidak mungkin, maka kita perlu Yesus Kristus yang apa? Membayar hutang dosa kita. Saudara menangkap, itu anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah pemberian. Keselamatan berdasarkan iman. Anugerah dan pemberian Kristus, bukan usaha melakukan semua ajaran hukum Taurat yang ratusan itu. Kamu pasti akan gagal, gak ada seorang pun yang bisa berhasil. Itu tuh sebabnya C.S. Lewis, profesor yang sangat terkenal di Inggris, yang agnostik dan ateis tetangga. Ketika dia pelajari sejarah Yesus, dia bilang cuma ada 3 L, 3 option L. Yesus itu L pertama itu lunatik, orang gila.
crazy, karena kalau kita pelajarin dia punya ajaran-ajaran di sejarah, ini kayak orang crazy, betul nggak? Seperti orang gila. Atau L yang kedua adalah liar, dia bohong bahwa dia juru selamat. Tetapi dia bilang kalau kita pelajari semua ajaran dia, nggak ada yang bisa ketemu dia bohong, dia nggak pernah dusta. Kita bilang dia gila dalam arti sakit saraf, enggak juga, sebab di atas kayu salib, ketika dia menderita begitu berat, memang gila. Kadang-kadang dia sembuhin orang cuma pakai ludah gitu kan, pakai tanah, ya kan? Ajaran-ajarannya menerobos semua ajaran yang lain. Gila tanda kutip. Tapi kalau gila beneran, lunatic, no. Sebab dia bilang di atas kayu salib, 7 kalimat agung yang diucapkan Yesus, nggak ada satu maki orang, nggak ada. Justru kalimat pertama adalah Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. The true forgiveness, pengampunan yang sejati justru muncul dari salib. Dia gak mungkin gila. Dia gak mungkin sakit jiwa. Dan dia gak mungkin pembohong, sebab gak ada satupun yang ketemu dia bohong. Saya sendiri, kata si Louis, aku mau cari kesalahan dia pun gak ketemu. Jadi kemungkinan yang ketiga cuma satu, yaitu apa? Dia Lord, dia Tuhan, dan dia Allah yang sejati. Lalu teman-temannya yang liberal, yang gak percaya Yesus, ngejek dia. Mungkin dia manusia sempurna. Saudara, adopsiisme. Ya, mungkin ada yang keempat, dia sebenarnya manusia yang sempurna. Dia saleh, dia perfect. Dia sampai bisa perfect sampai gak buat salah. Louis bilang apa? Ini orang jenius Louis itu. Dia bilang, kalau di bumi ini ada satu orang yang perfect dan sempurna, pasti dia Tuhan dan dia Allah. Sebab manusia gak mungkin. Saudara melihat? Gak ada satu manusia yang bisa perfect dan sempurna. Kalau ada satu orang yang perfect dan sempurna, pasti dia Allah yang jadi manusia. Itu sebabnya akhirnya Louis menjadi orang Kristen. Dan menulis banyak buku, dia teolog yang terkenal sampai hari ini. Ya, diikuti oleh banyak murid-muridnya. C.S. Lewis. Saudara, jangan terima Yesus sebagai teladan moral saja. Terima dia sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamatmu. Keselamatan melalui usaha, perbuatan. Punya moral seperti Yesus, kamu pasti gagal. Itu ajaran yang menyesatkan. Itu gak ada beda dengan agama-agama lain. Yang intinya adalah usaha, usaha, dan usaha. You will fail, my friend. Apa akibat selanjutnya? Akibat selanjutnya adalah, bukan saja dia bukan jadi juru selamat, tapi seluruh kesaksian Alkitab kalau sudah ditolak, maka seluruh kitab suci hanyalah sebagai catatan kuno. Yang secara historis juga ditolak oleh mereka. Karena nggak betul PL. Perjanjian lama juga perjanjian baru. Nah saudara, ini bagi orang-orang liberal, ya, ini ada saya tulis, bandingkan ajaran demitologisasi Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann itu seorang tokoh yang sangat liberal di Jerman. Ya. Dia yang mencetuskan ajaran demitologisasi, dia mengatakan, Yesus secara sejarah itu perlu dicopot. Belum tentu betul. Gak usah dipercaya sejarahnya. Ya. Cerita tentang Yesus hanya mitos saja. Jadi yang mengusulkan kepada Louis, dia bilang, mungkin gak bukan cuma 3L, tapi 4L. L yang keempat itu legenda. Legenda saja, mungkin seperti mitos, cerita dongeng doang, cerita Yesus. Ya. Tapi apakah betul ada cerita dongeng seperti Yesus yang punya bukti sejarah terbanyak di muka bumi ini? Catatan-catatan kuno tentang Yesus Kristus di seluruh museum terkenal di dunia ini, lebih dari 10.000 keping manuskrip yang sangat mahal disimpan di museum-museum yang terkenal. Ada historisnya, saudara, ada sejarahnya. Yesus bukan dongeng, bukan mitos. Tapi kalau saudara percaya adopsiisme, saudara suatu hari akan percaya bahwa sejarah Yesus itu bohong. Itu hanya mitos. Walaupun ada bukti yang bisa kau kunjungi dan kau lihat dengan mata kepalamu. Oh, ini bahayanya saudara. Bultmann. Dan liberal hari ini, ajaran liberal juga begitu kan. Alkitab hanya buku kuno. Bukan firman Allah. Bahaya, saudara, ini ajaran liberal. Ini juga udah masuk ke dalam Indonesia yang kita sudah pelajari Kristen progresif. Ya. Alkitab udah kuno, jangan diikuti, karena kita sudah progres, kita sudah maju, otak kita sudah maju.
Budaya sudah maju. Lihat, dulu cuma Adam dan Hawa. Sekarang jenis kelamin ada banyak. Ada 3, ada 4, ada 5. Bahkan di Thailand katanya ada 20 jenis kelamin. Bukan hanya LGBTQ, Q-nya bisa jadi banyak, saudara. Jadi harus percaya bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu dulu laki-laki dan perempuan, sekarang tidak. Jadi Alkitab sudah kuno, kita udah progres. Ini ajaran liberal, saudara. Yang akan mencampakkan Alkitab mengatakan itu kitab kuno. Tapi ingat, gak ada buku seperti Alkitab yang terlaris di muka bumi ini. Yang diterjemahkan lebih dari 300 atau 400 bahasa. Diterjemahkan lebih dari 4,5 miliar buku di dunia ini. Dan terjual paling banyak, dibaca paling banyak orang. Dan telah berguna sejak zaman dulu sampai sekarang, gak perlu diedit. Gak perlu ada edisi baru, saudara. Ya, gak perlu ada revisi, saudara. Dan sudah mengubah begitu banyak manusia, dari yang paling miskin sampai paling kaya. Dari yang paling bodoh sampai paling pintar, yang dari yang tidak sekolah sampai yang sekolah paling tinggi, diubah oleh firman Tuhan yang berkuasa. Alkitab adalah firman Allah. Saudara harus pegang itu. Adopsiisme berbahaya, sebab suatu hari akan menjadi Alkitab seperti mitos saja, seperti cerita dongeng, dan bukan sejarah yang berlaku dan bisa dibuktikan. Ya, sudah bahaya sekali. 6. Lalu apakah Alkitab menyaksikan kealahan Kristus? Kalau Yesus adalah Allah, apakah Alkitab menyaksikan itu? Apakah Yesus secara langsung, eksplisit, pernah berkata dia adalah Allah? Nah, saudara, saya bilang tadi ada 3 ayat yang sangat jelas yang Yesus sebutkan, itu yang akan kita baca hari ini. A, Yohanes 8, 57, 58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Before Abraham was, pakai past tense, sudah bahasa Inggrisnya. Karena Abraham sudah lewat pada zaman Yesus. Before Abraham was, I am. Yesus pakai I am di situ. Present tense. Saya selalu ada. I am, aku adalah. Sebelum Abraham lahir, ini udah ribuan tahun lalu, aku sudah eksis, ada. I am. Sudah, I am yang Yesus sebut ini sama dengan Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan sang pencipta alam semesta, Jehovah, mengutus dia kembali ke Mesir untuk membawa Israel keluar. Musa bertanya, mari kita baca Keluaran 3, 13, 14, 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Allah pencipta, Jehovah, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, bilang apa? Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kepadamu. I am that I am. Persis seperti yang Yesus bilang, sebelum Abraham ada, I am. Jadi Yesus sendiri mengatakan namanya adalah I am. Langsung dari mulutnya. I am. I am that God. I am that Jehovah. I am the God that create heaven and earth. Seperti jawabannya kepada Musa. Yesus menegaskan namanya. Aku adalah I am. Aku adalah aku. Artinya dia adalah Allah yang maha kekal itu. Maha kuasa itu. Pencipta langit dan bumi. Jehovah yang mengutus Musa ke Mesir. Jadi ini langsung keluar dari mulut Yesus. Oke? B, ayat yang jelas. Yohanes 10 ayat 30 keluar dari mulut Yesus. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menegaskan bahwa dia dan Allah Bapa memiliki natur yang sama. Satu. Aku dan Bapa satu. Bukan satu pribadi, satu natur.
satu hakikat, satu esensi, satu zat. Kalau bahasa Indonesia suka pakai kata zat. Satu zat, ya, sama esensi. Konteksnya apa? Kalau saudara ini pulang baca Yohanes 10, konteksnya Yesus bilang, keselamatan kamu, domba-dombaku itu dijamin dipegang oleh tanganku dan dipegang oleh tangan Bapa. Aku yang memberi hidup kekal kepada kamu, keselamatanmu pasti kamu tidak akan binasa. Sebab kamu dipegang oleh tanganku dan dipegang oleh tangan Bapa. Dua pribadi di situ muncul yang memegang orang percaya. Yaitu tangan pribadi Kristus dan tangan pribadi Bapa. Dan duanya adalah satu esensi, satu hakikat. Roh Kudus di mana? Dimeteraikan dalam hati kita. Jadi sebenarnya keselamatan kita dijamin oleh Trinity. Ada 3 pribadi yang memelihara dan menjamin keselamatan kita. Itu sebabnya keselamatanmu pasti. Di situ muncul kata pasti. Bukan mudah-mudahan. Keselamatan orang Kristen bukan insya Allah, semoga, mudah-mudahan. No, pasti. Sebab itu keluar dari mulut Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah Sang Pencipta yang menyelamatkan kamu itu. Keselamatanmu pasti, keselamatan orang Kristen yang sejati tak akan hilang. Ini juga perbedaan kita dengan sebagian gereja di Indonesia, sebagian gereja di sini, latar belakang Pentakosta, sebagian, ya, juga apalagi Assembly of God, dan beberapa gereja mereka percaya keselamatan bisa hilang, itu sebabnya harus berjuang. Pelihara dengan kekuatan sendiri. Itu salah besar, saudara. Sebab Yesus mengatakan dia yang menjamin, Bapa yang menjamin, dan Roh Kudus yang memeteraikan. Bukan usahamu memelihara, menjaga keselamatanmu. Bukan hari ini selamat, besok bisa gagal, nanti lusa dapat lagi, nanti 2 bulan hilang lagi. Bukan seperti itu. Sekali lahir, ya lahir. Seperti bayi lahir dari rahim mamanya, udah lahir gak masuk kembali ke rahim. Yang pasti kamu lahir beneran gak? Kalau kamu lahir beneran, kamu bertumbuh. Kalau kamu lahir beneran, kamu makin dewasa. Bukan seperti anak kecil. Ya, masalahnya lahir bener apa gak lahir bener? Ya, pohon asli atau pohon plastik? Pohon asli pasti bertumbuh, pohon plastik tidak bertumbuh. Oke? Tapi poinnya di sini adalah Yesus ingin bilang, dia dan Allah Bapa satu hakikat. Ini dari mulut Yesus sendiri. Langsung, ya, secara eksplisit. Yang ketiga ayat yang juga langsung dari mulutnya, Yohanes 12:45. Ya, 44 dan 45. 44 dan 45 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa di sorga. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Berarti barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa yang mengutus Yesus. Saudara melihat Yesus dari mulutnya mengatakan, dia sama dengan Allah Bapa. You melihat saya, melihat Allah Bapa. Sih. Jadi Yesus menegaskan kealahannya, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Jadi minimal saudara ada 3 ayat yang bisa saudara pakai. Kalau ada temanmu mengatakan, Yesus gak pernah bilang kok dia Allah. 3 ayat ini sangat jelas. Ya, sangat jelas. Ini perkataan Yesus yang langsung dan tegas bahwa dia dan Bapa adalah pribadi Allah yang satu hakikat, satu esensi. Ya, ini kesaksian Alkitab yang eksplisit langsung. Yang implisit yang tidak langsung seperti sudah saya jelaskan itu banyak sekali. Seluruh perjanjian lama fokusnya adalah Kristus, seluruh perjanjian baru fokusnya adalah Kristus. Jadi sebenarnya seluruh Alkitab PL dan PB berbicara soal siapa? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia menyelamatkan kita oleh anugerah Allah. Yang kita terima dengan iman dan anugerah dan kemurahan Allah, bukan oleh usaha kita sendiri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan karena usaha kamu diselamatkan, tapi karena kemurahan Allah dan karena iman kepadanya. Amin. Aplikasi buat kita apa? Ajaran praeksistensi Kristus dan kealahan Kristus seharusnya menguatkan iman kita. Jangan goyah. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang tanya kamu, kenapa kamu bisa begitu teguh percaya Yesus satu-satunya juru selamatmu dan Tuhanmu dan Allahmu? Atau peganganmu apa? Jawabanmu apa? Responmu apa?
Paulus bilang kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan. Saudara, Yesus gak usah keluar-keluar. Dia bilang, aku Allah, aku juru selamat, gak usah keluar-keluar. Dari kematiannya salib, kita sudah melihat keagungan Allah. Kasihnya, keadilannya, pengampunannya ada di atas kayu salib. Buktinya apa? Dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan. Jadi sebenarnya untuk menjatuhkan kekristenan gampang nggak? Gampang, coba perlu satu, buktikan Yesus nggak bangkit. Keluarkan mayat Yesus. Cari tulangnya bila perlu. Buktikan kubur kosong itu palsu. Tapi sampai hari ini sudah lebih 2000 tahun, nggak ada yang bisa lakukan. Ya kan? Kalau memang pasukan Romawi di abad pertama, dan orang Yahudi mau buktikan dia bukan juru selamat, bukan Allah yang sejati, keluarkan aja mayatnya hari itu. Kalau bilang dicuri, cari dong. Kenapa tidak ada? Dari abad pertama sampai hari ini, nggak pernah ketemu mayatnya. Kalau ada seorang yang bangkit dari kematian, nggak usah ngomong, kita pasti percaya dia adalah Allah yang sejati. Betul? Allah yang sejati, juru selamat yang sejati, Tuhan yang sejati. Jadi sebagai orang Kristen ingat, dua tiang Injil yang nggak bisa, atau yang tidak ada pada agama lain, yang tidak bisa disangkal adalah kematian Kristus yang menyelesaikan dosa, dan kebangkitan Kristus yang memberi kepastian keselamatan hidup kekal. Sebab dia hidup, bukan Allah yang mati. Karena dia hidup, dia mendengar doamu. Karena dia hidup, dia memelihara kamu. Karena dia hidup, dia menjamin keselamatanmu pasti. Dia pelihara sampai akhir. Jadi ini harusnya membuat lebih banyak bersyukur, betul nggak? Bersyukur setiap hari, seperti kesaksian Emi. Apapun yang terjadi. Ujian 2 kali gak lulus, bersyukur. 3 kali gak lulus, bersyukur. 100 kali pun bersyukur. Kenapa? Sebab sebuah pemberian. Bisa nggak 10 kali gak lulus? Bisa. Kalau nggak pernah belajar. Jadi untuk mereka yang mau ujian, saya bilang, selain doa, belajar. Betul nggak? Tapi tetap bersyukur dalam segala hal. Jangan cepat mengeluh, ya. Jangan cepat goyah. Orang kasih 2 pertanyaan, sudah nggak bisa jawab, sudah kemudian goyah dan meragukan Yesus. Kecuali you bisa buktikan kebangkitan itu palsu, baru kamu boleh ragu. Kecuali ada yang buktikan kebangkitan itu palsu, baru kamu boleh ragu. Tapi untuk mulai hari ini, ingat, kematian dan kebangkitannya itu cukup 2 tiang Injil yang kau kabarkan kepada siapapun di muka bumi ini. Amin. Juga teman-teman di Indonesia, termasuk Pak Erastus temanku, ingat Yesus bangkit, my friend. You buktikan dulu itu palsu, baru kamu bilang tidak ada praeksistensi. Bertobatlah kawanku. Gak ada yang bisa buktikan. Selain itu saya ingin saudara-saudara bisa mulai hari ini memberi jawab kepada siapapun yang bertanya. Secara bertanggung jawab, itu kata 1 Petrus 3:15. Kita harus memberi jawaban dengan penuh tanggung jawab, tapi dengan sopan dan dengan ramah. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, peperangan rohani ini adalah menawan pikiran-pikiran yang menyimpang kembali kepada Kristus. Itu perjuangan kita. Jadi berdoa, jangan-jangan kamu sendiri hari ini, misi kamu di dunia ini mungkin adalah membuat orang yang masih ragu, membuat orang yang tersesat balik kepada Tuhan. Kalau kamu hari ini nggak tahu apa ya tujuan hidupku di bumi ini, aku nggak tahu ya untuk apa Tuhan kasih aku hidup. Jangan-jangan Tuhan mau pakai kamu untuk menyelamatkan 1 atau 2 jiwa yang tersesat, yang ragu, yang terjatuh. Kabarkan Kristus bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, Juru Selamat yang sejati. Ya. Tawan pikiran-pikiran yang tersesat itu kembali kepada Kristus. Itu kata 2 Korintus 10 ayat 5 itu tugas kita. Yohanes 14 ayat 6 nggak pernah lupa, nggak pernah diucapkan oleh siapapun. Kalau Yesus bukan Allah dan bukan Juru Selamat dan bukan Tuhan, dia nggak mungkin berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Ini perkataan yang sungguh berani, betul nggak? Sebelum dia dan sesudah dia nggak ada yang berani ucapin begini. Itu dia belum bangkit loh, udah berani bilang, akulah hidup. Sebab dia tahu dia akan bangkit. Jangan ragu saudara, itu ayat yang powerful. Tidak ada seorang pun, sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak gelar berapapun, tidak ada seorang pun yang pergi ke Bapa di sorga, kecuali melalui Yesus Kristus. Itu proklamasi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. You mau bilang dia sombong, ya, tanda kutip, tapi
bagi saya itu adalah kalimat yang tegas, bukan sombong. Bukan sombong negatif, tapi tegas secara positif. Supaya engkau tidak mencari Allah yang lain, tidak mencari juru selamat yang lain. Kalau hari ini saudara sedang mencari juru selamat, cukup tanya satu pertanyaan, apakah dia bangkit dari kematian? Kalau tidak, jangan percaya siapapun dia. Sebab sama seperti engkau, mati, dikuburkan. Tapi Yesus bangkit pada hari ketiga. Amin. Dan 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, Yesus adalah manusia 100%, juga Allah 100%. Sebab dia Allah yang 100% menjadi manusia 100%. Dia bisa menjadi pengantara kita satu-satunya. Manusia berdosa kepada Allah Bapa di sorga. Dia pengantara yang sah. Sebab Yesus Kristus memiliki dua natur yang sempurna. Allah yang sempurna menjadi manusia yang sempurna. Tanpa Allah yang sempurna, gak bisa jadi manusia yang sempurna. Sebab dari dulunya sejak Adam dan Hawa, tidak ada manusia sempurna. Kalau ada satu, pasti di Allah yang sempurna, yang menjadi manusia sempurna. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa satu. Demikian juga Esa pengantara. Gak ada pengantara yang lain kawanku. Jangan cari pengantara malaikat, pengantara orang suci, ya, pengantara toko A, toko B, itu semua salah, itu berhala. Gak ada pengantara lain. Berdoa cukup satu pengantara, Yesus Kristus pengantara satu-satunya. Antara engkau dan aku, manusia berdosa, kepada Allah Bapa di sorga. Sebab dia Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Juru selamat pengantara, imam yang sempurna. Amin. Itu menjadi berita pegangan. Saya harap itu menjadi pegangan dalam hidupmu. Untuk bisa terus setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani pekerjaan Tuhan. Giat mengabarkan Injil dan membela iman. Memenangkan jiwa dan membuat mereka yang tersesat kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami. Pelajaran hari ini biarlah menguatkan iman kami tidak goyah apapun yang terjadi. Walaupun banyak penderitaan atau banyak kesenangan, tidak membuat kami lupa atau meninggalkan Tuhan. Kami yakin 100% ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sejati, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah yang menjelma menjadi manusia sempurna, menjadi pengantara kami satu-satunya kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kepastian keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami senantiasa bersyukur dengan sukacita dari sorga, damai sejahtera di sorga. Berikan kami tekad setia beribadah hanya kepadamu, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Satu-satunya Allah yang patut kami sembah, patut kami puji, pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan kami, dan semua yang tercipta di muka bumi ini Tuhan. Engkau hakim segala hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia, termasuk iblis dan antek-anteknya. Ajar kami setia, bukan hanya beribadah, berdoa, tapi setia juga mengabarkan Injil, giat memenangkan jiwa, membela iman, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tanggung jawab, dengan ramah, dengan sopan, dengan tujuan memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk kerajaan-Mu, dan membuat mereka yang telah tersesat boleh ditarik kembali kepada Tuhan Yesus, ke jalan yang benar, berpegang kepada firman Tuhan Alkitab, satu-satunya ukuran iman, moral, dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di sorga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadi satu-satunya pengantara kami. Engkau Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, Juru Selamat yang sejati. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, berdoa melalui Engkau ya Tuhan. Naikkan doa-doa syafaat kami mengangkat nama-nama kehadirat-Mu ya Tuhan. Kau berjanji kepada kami bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, demi nama-Mu, sepakat dengan nama-Mu, memohon Tuhan akan mendengarkan. Dan kami tahu Tuhan Kau Allah yang hidup, Engkau berkata barang siapa yang tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka doa-doa kami akan dikabulkan.
Firman-Mu selalu ya dan amin dan benar. Kata-kata manusia bisa salah, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, kami mengangkat nama mereka ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk Ibu Nina kami bersyukur operasi bladernya sudah sukses dengan baik, kami doakan pemulihannya. Untuk pasca operasi ini Tuhan, minggu depan dia akan memeriksa untuk follow up. Tuhan, Kau jamah tumpangkan tangan-Mu, kurangi rasa sakitnya dan pulihkan dia secara sempurna oleh kuasa darah-Mu. Kami doakan Pak Harili yang akan mulai menjalani proses kemoradiasi tanggal 16 nanti Tuhan pukul 2 siang. Selama 5 minggu ada 25 sesi, sebuah proses yang panjang. Tapi kami yakin Tuhan Engkau memulai yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Kuatkan dia secara fisik, mental, rohani untuk menerima semua obat di dalam tubuhnya, dan Tuhan Engkau sendiri yang pakai obat itu. Memulihkan dia, menyembuhkan dia secara sempurna juga. Kami doakan Lilia untuk persiapan operasinya yang juga tertunda. Tuhan, kuatkan iman dia, tambahkan ketabahan menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan pasti akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan menjadi nyata. Kami doakan remaja kami Arthur Palar, Tuhan kasihani dia. Kami mohon Tuhan berikan dia kesembuhan yang sempurna. Dengan sehati kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah otaknya Tuhan. Segala kimia yang tidak balance Tuhan, Engkau yang sembuhkan secara sempurna. Jadikan dia hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Jika ada halusinasi, pikiran-pikiran yang mengganggu, kami dengan sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamahlah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Semua saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan jamah satu persatu. Pulihkan Ciana, mamanya Hegel, adik kami Charlie, baby Noah, Yafet Martin di Indonesia, juga mamanya Ramona, Tante Oni, Ciliawai Jun. Tuhan sertai mereka dan berkati mereka, khususnya Ramona dan Steve yang di Indonesia sekeluarga. Tuhan juga lindungi, berkati mereka, menemani orang tua di sana, dan kehadiran mereka menjadi berkat. Kami doakan semua senior kami Tuhan, khususnya Om Paul Wardana yang menjadi koordinator Evergreen. Tuhan berilah dia kesehatan yang prima, kekuatan iman, hati yang tetap bersukacita dan bersemangat dalam melayani, juga menemani Tante Lena. Tuhan beri dia kekuatan, semangat baru, dan anugerah baru setiap hari. Tuhan tambahkan daya ingat Tante Lena untuk menikmati hari-harinya bersama Om Paul dan keluarga. Juga semua senior yang lain ya Tuhan, kami sebutkan nama mereka ya Tuhan, angkat ke hadapan-Mu dalam kesendirian mereka. Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Pak Indra yang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan, satu persatu Tuhan sertai, tambahkan sukacita dari sorga. Untuk Pak Humphrey dan Ci Sylvia So juga Tuhan kuatkan, khususnya kakinya Ci Sylvie, kelemahan tubuhnya Tuhan tahu. Tuhan tumpangkan tangan-Mu agar kesetiaan mereka melayani menjadi teladan bagi kami. Berdoa untuk bagi semua anak mantu cucu dari para senior kami Tuhan. Mereka juga takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Tuhan berkatilah gereja kami IGNC menjadi gereja yang kompak, sehat jasmani rohani, setia dalam ibadah dan melayani, dan saling mengasihi dan mendoakan. Kami serahkan semua aktivis yang melayani, beri motivasi yang murni dan tujuan yang murni ya Tuhan. Kami doakan Indonesia, negara kami tercinta Tuhan, tolong supaya gereja-gereja Tuhan diberkati, bersatu memegang teguh firman Tuhan, jangan sampai digoyahkan oleh ajaran-ajaran liberal atau ajaran-ajaran sesat lainnya yang Tuhan yang muncul dengan begitu bebas. Tuhan kasihani, berkati orang-orang Kristen mau belajar, mau bertumbuh, berpegang pada firman-Mu supaya bisa membela iman dengan benar ya Tuhan. Gereja yang sudah mulai sesat, yang menyimpang, kami minta dalam nama Tuhan Yesus beri pertobatan ya Tuhan. Juga Amerika, beri pertobatan kaum liberal ya Tuhan, supaya ada kebangunan rohani dan kebangunan moral.
Di Indonesia ada saudara famili Handai Tolen yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai semua kami Tuhan untuk berani membagikan Injil. Berani menceritakan Kristus dan diberi hikmat Tuhan. Supaya berbuah bagi kerajaan-Mu. Yang sudah percaya teguhkan iman mereka Tuhan. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia ini Tuhan. Khususnya di negara-negara yang sulit, yang anti kekristenan, anti Kristus. Tuhan lindungi hamba-hamba-Mu dan orang-orang Kristen. Mereka tabah, bertahan dalam iman dan diberi hikmat. Boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mengabarkan Injil Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa. Kami doakan anaknya si Sandy Victor supaya dia sungguh menjadi orang Kristen yang asli, yang benar, yang mau setia beribadah kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dan hormat orang tua. Berkati juga orang tua Shirley Tiong di Kinabalu dan saudara-saudara famili di sana yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan jamah, yang belum percaya Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Menangkan mereka satu persatu ya Tuhan. Dengar doa kami. Kau mendengar doa sebab Engkau Allah yang hidup. Teman-teman yang berdoa di sini diam-diam maupun yang mengikuti online, Tuhan dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Kau dengar doa anak-anak-Mu yang bergumul soal pekerjaan, soal keluarga, soal status, teman hidup, soal sekolah. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan lindungi mereka. Kami doakan Suhoi dan juga suaminya yang mencari pekerjaan, juga jemaat lain yang butuh pekerjaan. Tuhan Kau sendiri yang buka jalan yang terbaik. Berikanlah pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah mereka kepada Tuhan pada hari Minggu. Sebagian lagi yang harus kerja Minggu, tolong mereka bukakan jalan supaya dapat libur hari Minggu agar bisa beribadah kepada Tuhan. Doakan anak-anak kami yang masih sekolah, berikan kecerdasan, kepintaran, keberhasilan. Dan ada pergumulan-pergumulan lain yang hamba-Mu tidak tahu. Dan kami tidak tahu sebab tidak di-sharingkan. Tuhan Engkau tahu sebab Engkau Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kasih, maha baik. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami, juru selamat kami yang hidup. Yang kekal sampai kekal, tidak berubah selama-lamanya. Yang tiada berawal dan tiada berakhir. Raja segala raja dan hakim segala hakim. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yang hidup selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah 2 kali, jam 11 pagi dan jam 6 sore di IGNC. Mari saudara yang diberi kesehatan, diberi panjang umur dan kekuatan, datang beribadah bersama kami. Tuhan memberkati saudara.